Kota Madinah ini adalah kota yang sangat mulia dan telah tersebutkan di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Hampir seluruh kitab Samawiyah telah menyebutkan masalah ini, terutama dalam Taurat. Dan inilah alasan kenapa 3 suku Yahudi, Kainuqa, Nadir dan Quraidah, mereka hijrah ke Madinah jauh sebelum lahir Nabi SAW. Karena mereka memang menemukan ciri kota Madinah di dalam Taurat, yaitu kota yang dihimpit dengan 2 batu hitam besar di kiri kanan dan dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Dan ini nyata di pernyataan orang-orang Yahudi kepada masyarakat asli Madinah, bahwasanya di sini akan keluar Nabi terakhir nanti yang kami akan beriman kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam Taurat, lalu kami akan memerangi kalian dan menghabiskan kalian semuanya seperti memerangi atau peperangan Ad. Kaum Ad, mereka dulu kalau berperang, mereka membantai massal musuh-musuhnya. Maka seperti itu gambarannya. Dan ternyata betul setelah hijrah Nabi SAW ke Madinah, makin terbuktilah bahwasanya memang Madinah adalah kota yang telah dimimpikan dan dijanjikan oleh kepada Nabi SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau menyebutkan dalam hadis, di sini disebutkan keutamaan Madinah. Pertama, Madinah adalah tempat tinggal Rasulullah SAW, negeri hijrahnya dan tempat turunnya wahyu. Rasulullah SAW telah mengharamkannya dalam kurung bagi non-muslim. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengharamkan Makkah al-Mukarramah. Mukarramah artinya termuliakan ya, Makkah yang termuliakan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkata wa ana uharrimu ma baina labataiha. Ya Allah, sungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Makkah, maka aku mengharamkan daerah yang ada di antara kedua bukit bebatuan hitam, maksudnya Madinah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita yang dimaksud dengan 2 batu hitam, masyarakat Madinah sampai sekarang masih mengenal 2 wilayah namanya Harra Syarqiyah dan Harra Garbiyah. Wilayah timur dan wilayah barat. Ya, sampai hari ini masih banyak terlihat atau bisa terlihat batu-batu hitam yang tajam-tajam. Dan saking banyaknya musim panas di sekitar Madinah, sampai batunya itu berubah menjadi hitam. Dan memang tajam. Dari dulu Madinah itu tidak pernah bisa diserang dari 2 wilayah ini. Karena banyaknya batu-batu ini. Jadi Madinah dengan sendirinya tertahan atau terlindungi. Dan bagian belakang Madinah selatan, bagian utara Madinah dari arah negeri Syam itu penuh sekali dengan pohon-pohon kurma. Dan yang bisa masuk kalau dari selatannya, terutama dari Mekah dan wilayah-wilayah yang lain sekitar Mekah, Jeddah ataupun wilayah di bawahnya lagi Yaman, kalau mau masuk ke Madinah itu harus melewati selatannya saja. Makanya parit yang dibuat dalam perang Khandak itu di selatan kota Madinah. Sehingga hanya itu saja yang cukup dipariti, orang-orang Mekah sudah nggak bisa masuk. Perlu saya tambahkan informasi teman-teman sekalian, kalau Madinah dulu ini namanya Yathrib. Ya, Tha, Ra, Ba. Yathrib dulu namanya ya. Kemudian Nabi SAW mengganti namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Maksudnya kota yang penuh dengan cahaya. Ini maksudnya adalah cahaya kenabian. Juga diberikan nama oleh Nabi SAW dengan Thabah dan Thayyibah. Yang berarti baik dan sempurna. Ya. Dan satu-satunya kota yang kita dianjurkan untuk meninggal di situ, itu hanya Madinah. Tidak ada kota lain. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ada di situ ya, di halaman setelahnya, saya dahulukan hadis ini karena saya sebutkan di paling bawah sekali. Man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyaf'al fa inni ashhadu liman mata biha. Barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di Madinah, hendaklah ia lakukan. Maksudnya dia berdoa agar Allah tutup hidupnya terakhir di Madinah. Gitu kan. Bukan bunuh diri ya. Bunuh diri haram. Tapi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikaruniakan meninggal di Madinah.
Karena sungguhnya aku akan bersaksi bagi orang yang meninggal di sana. Maksudnya aku akan bersaksi agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima amal-amal mereka. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 3917, Ibnu Majah 3112 dan juga lainnya. Ada sebuah hadis, saya khawatir lupa teman-teman sekalian. Saya terlintas hadis ini tapi saya tidak ingat lafadznya secara lengkap, maka saya datangkan referensinya. Ini masih berhubungan dengan bahasan haji kita yang kemarin. Sebuah hadis saya ingin bacakan. Yaitu kata Nabi SAW, "Idza kharaja ar-rajulu hajjan binafaqatin thayyibah." Andai saja ada seseorang yang keluar haji dengan nafkah yang baik atau halal. Uang yang halal, bukan riba, bukan manipulasi, bukan segala macam. Wa wada'a rijlahu fil gharzi. Lalu dia letakkan kakinya di lembah atau di bumi yang dia berpijak untuk mulai melakukan perjalanan itu. Kalau kita dari depan rumahnya, ya, untuk pergi ke bandara, naik pesawat. Dari awal dia letakkan kakinya di depan rumahnya itu, fanada labbaik Allahumma labbaik. Lalu dia mulai mengucapkan, ya Allah, aku jawab panggilanmu dengan santun. Nadahu munadin minas sama'. Maka akan ada yang memanggilnya dari langit. Maksudnya malaikat, labbaika wa sa'daik. Panggilanmu telah dijawab dan juga kebahagiaan selalu bersamamu. Zaduka halal. Bekalmu halal. Warahilatuka halal. Tungganganmu juga halal. Wahajjuka mabrurun gairu ma'zur. Hajimu diterima tanpa ada dosa sedikit pun. Jadi salah satu syarat yang perlu diperhatikan pada saat orang haji yang kita bahas kemarin, selain tata cara, rukun dan juga syarat-syaratnya, halal rezekinya. Jadi kalau uang haram atau syubhat tidak diterima. Terbukti di sini dikatakan, kata Nabi SAW lanjutannya, wa idza kharaja bin nafaqatil khabithah. Andai saja ada yang keluar membawa nafkah yang buruk, haram, syubhat. Fawadha rijlahu fil gharzi. Lalu dia meletakkan mulai pijakan kakinya untuk melakukan ibadah haji itu. Fanada labbaik. Kemudian dia mulai mengatakan labbaika. Aku jawab panggilanmu ya Allah. Nadahu munadi minas sama. Maka akan dipanggil dia dari langit oleh malaikat. La labbaika wala sa'daik. Tidak ada jawaban panggilan haji untukmu. Dan tidak ada kebahagiaan diberikan kepadamu. Zaduka haram. Bekalmu haram, wa nafakatuka haram, nafkah juga yang kau keluarkan haram, wa hajjuka gairu mabrur, dan hajimu tidak diterima. Ini hadis tambahan saja dari apa yang kita bahas yang lalu. Kembali ke masalah Madinah. Hadis yang kedua yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thawr. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. Madinah itu adalah tanah yang haram. Tanah haram itu mulia, dimuliakan. Di antara gunung Air atau Air hingga gunung Thawr, dua gunung besar di kiri kanan Madinah. Barang siapa yang berbuat zalim atau kerusakan di dalamnya, atau melindungi orang yang zalim atau merusak, maka dia pasti tertimpa laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Maksudnya doa keburukan. Tidak diterima darinya amal-amal wajib maupun amal-amal sunnah. Perhatikan ini teman-teman. Kalau lagi main ke Madinah nanti, datang, jangan buka pintu maksiat. Kapan antum buka itu, bisa terancam dengan hadis ini. Ada kerusakan antum melakukan di situ, tidak diterima amal-amal wajibnya. Maupun sunnah-sunnah, amal sunnah. Di tanah itu tidak boleh dicabuti rerumputannya, tidak boleh diburu binatang buruannya, dan tidak boleh diambil barang temuannya, kecuali bagi yang ingin mengumumkannya. Tidak dibenarkan di dalamnya seseorang menghunus pedang untuk membunuh atau berperang,
dan tidak dibenarkan pohonnya ditebang kecuali orang yang hendak memberikan sebagai makan untahnya saja. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 1370. Jadi hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita tentang mulianya kota Madinah. Sampai-sampai tidak boleh dicabut pohonnya, tidak boleh dibunuh hewan buruannya, harus dijaga semuanya. Kemudian Adi bin Zaid radhiyallahu anhu juga berkata, Rasulullah SAW melindungi setiap sudut Madinah hingga setiap tempat berjarak perjalanan setengah hari. Daun-daun pohon Madinah tidak boleh dirontokkan dan tidak boleh ditebang kecuali apa yang hendak diberikan kepada unta. Sebagaimana riwayat Abu Daud nomor 2036 dengan sanad yang baik. Kemudian juga hadis yang lain adalah sabda Nabi SAW, Innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha la yasbiru ala la'waiha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Sesungguhnya keimanan itu akan berkumpul semuanya di Madinah. Mau rasakan keimanan yang sebenarnya? Pergi ke Madinah. Disitulah sumbernya. Di situ awal Nabi SAW memupuk, di situ pula akan terus terasakan sampai hari kiamat. Bagi teman-teman yang sudah masuk ke Masjid Nabawi tahu masalah itu. Ada ketentraman jiwa. Kita juga bolak-balik ke hotel tenang, suasananya tenang, nyaman. Interaksi juga dengan penduduk asli Madinah itu sangat baik mereka. Sebenarnya nanti akan kita sebutkan, penduduknya sendiri punya keutamaan. Jadi bukan cuma kotanya. Penduduknya juga disebutkan punya keutamaan. Jadi keimanan itu semua pusatnya di kota Madinah. Sebagaimana ular berkumpul di dalam lubangnya, tidaklah seseorang bersabar atas kesulitan dan kesusahannya, kecuali aku menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1876, Muslim 1407. Jadi kalau antum tinggal di Madinah, sakit kah, cari rezeki, keringatan, capek kah, apa saja, gangguan orang kah, semuanya menjadi penyebab syafaat Nabi SAW untuk antum hari kiamat. Tidak ada kota lain seperti ini. Mekah pun tidak punya kemuliaan seperti ini. Mekah ada Baitullah, ada 100.000 pahala. Tapi Madinah ini luar biasa, punya keutamaan yang luar biasa. Karena sabar dengan panasnya, sabar dengan kita sakit, sabar dengan cuaca dinginnya. Apa saja yang aku rasa mengganggu di Madinah, atau antum sabar, dapat syafaat Nabi SAW. Begitu juga dengan hadis selanjutnya. Kita langsung ke hadis yang terakhir dalam poin A ini. Yang sabda Nabi SAW di lembaran setelahnya. Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. La yadha'uha ahadun ragbatan anha illa abdalallahu fiha man huwa khairun minhu. Wa la yathbutu ahadun ala la'waiha wa juhdiha illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yawmal qiyamah. Madinah adalah baik atau tempat yang paling baik buat mereka. Maksudnya kaum muslimin. Jika mereka mengetahuinya. Tidaklah seseorang meninggalkannya karena benci terhadapnya. Tidak suka dengan Madinah. Melainkan pasti Allah akan menggantikan padanya, kota Madinah, orang yang lebih baik dari orang yang tadi. Dan tidaklah seseorang tabah terhadap kesulitan dan kesusahannya. Melainkan aku menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat. Hadits ini tentunya hadits yang sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 1363. Hadits ini memberikan gambaran kepada kita tentang masalah keutamaan kota Madinah dari sisi siapapun yang mau tinggal di sana dan ada keinginan untuk itu berarti tanda keimanan. Siapapun yang membenci Madinah tanda kemunafikan. Nah, itu dijelaskan dalam riwayat lain, tidak disebutkan dalam buku kita. Bahwasanya tidak akan betah di Madinah kecuali mukmin dan tidak akan gelisah di Madinah kecuali munafik. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau antum mau nilai antum mukmin atau munafik datang ke Madinah, sabar gak? Suka gak? Kalau antum betah di Madinah itu luar biasa. Itu tanda-tanda keimanan. Karena tidak ada yang membencinya kecuali munafik. Sebagaimana juga kita tahu tentang hadis Dajjal, pernah kita pelajari tanda-tanda hari kiamat.
Satu tanda-tanda kiamat adalah Dajjal akan ke Madinah dan dia tidak bisa masuk ke dalam Madinah itu. Dan itu keutamaan Madinah tersendiri. Kemudian nanti dia akan sentakkan kakinya yang menjadikan, atau di luar kota Madinah yang menjadikan Madinah, atau terjadi gempa di Madinah. Dan keluar semua orang munafik yang akan jadi pengikutnya, dan tertinggal orang-orang mukmin yang tidak terpengaruh dengan sentakan kaki Dajjal tersebut. Dan memang subhanallah Madinah ini akan dicintai bagi orang memang yang memiliki keimanan. Tolok ukurnya di situ. Dan alhamdulillah, masya Allah selama ini saya melihat tidak ada sesuatu atau tidak ada seseorang pun yang ikut kami bimbing yang tidak betah di Madinah. Ya, karena memang ya, mereka suka dan mereka mengatakan sayang ya kita mau tinggalkan Madinah, sayangnya cuma sekian hari gitu ya. Dan kita bagus kalau menjalankan sunnah Nabi SAW untuk minta meninggal di Madinah. Itu Umar bin Khattab lakukan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Allah karuniakanlah aku mati di kota Rasulmu dan mati syahid. Pada saat itu beliau jadi khalifah dan Islam sangat kuat. Waktu itu ditakuti di seluruh dunia. Maka Hafsah radhiyallahu anha, anak beliau, istri Nabi SAW mengatakan, ya wahai ayahku, bagaimana bisa anda minta mati syahid sama Allah sementara anda tidak pergi berjihad. Lalu anda minta didatangkan syahid di Madinah. Yang Madinah sekarang lagi aman. Kata Umar, ya'ti bihallah insya. Allah datangkan kalau Allah mau. Betul-betul datang Abu Lu'lu' Majusi, penyembah api yang menusuk Umar, dan meninggallah beliau di kota Rasul alaihi salatu wassalam. Dan siapa yang dikuburkan di Madinah, camkan ini baik-baik teman-teman. Berdoa sama Allah supaya itu Allah kasih. Mudah-mudahan insya Allah Allah kasih. Siapa yang dikuburkan di sebuah lokasi, maka berarti tubuhnya terbuat dari tanah lokasi itu. Sudah tahu belum? Itu ada hadisnya. Disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirah beliau. Dan dihasankan oleh sebagian ulama hadis. Kalau siapapun yang meninggal di sebuah tempat, maka berarti tanah yang dia jadi kuburannya itu, dari tanah itulah dia dibuat dasarnya. Bahan tubuhnya dari tanah itu. Makanya ulama mengatakan tidak diragukan lagi kalau Abu Bakar sama Umar adalah dari satu tanah yang dibuat Nabi SAW. Karena mereka dikubur dalam satu kuburan. Ini kemuliaan tersendiri. Belum lagi kalau kita dikubur di Baqi, kuburan yang mulia. Satu-satunya kuburan yang Nabi SAW doakan dan doa Nabi berlaku sampai hari kiamat agar seluruh penghuni Baqi diampuni dosa-dosanya. Dan kita satu pemakaman dengan para sahabat-sahabat yang mulia di Baqi itu. Hampir seluruh istri Nabi dikubur di situ. Utsman bin Affan dan banyak sahabat tokoh-tokoh yang mulia dikubur di sana. Baik, kita tambahkan ada kemuliaan yang lain Madinah, ditambah tulisan ini ya. Karena di buku kita di sini tidak ada. Nabi SAW mendoakan agar Madinah selalu dilimpahkan keberkahan. Sehingga buahnya tidak pernah habis. Dan itu terbukti subhanallah. Belum pernah buah di kota Madinah itu tidak ada. Bahkan hampir semua buah yang kita mau cari ada. Padahal di sana bisa dikatakan panas sekali cuacanya. Bahkan mungkin buah-buah yang hanya ada di negara itu kayak Indonesia. Rambutan lah, durian lah. Bisa kita temukan. Ada saja kita temukan di supermarket dijual gitu kan. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi buah dari kota Madinah sendiri. Ya, kalau antum pernah lihat semangka Madinah. Semangka Madinah itu saya pribadi ya. Selama ini saya keliling banyak negara-negara. Belum pernah saya lihat ada semangka sebesar itu. Sangat besar dan isinya merah dan manis sekali. Orang yang ditanam di Madinah itu. Dan itu ada hadis Nabi SAW. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Beliau berdoa mengatakan, Allahumma barik lana fi thamarina. Wabarik lana fi madinatina, wabarik lana fi sa'ina, wabarik lana fi muddina. Ya Allah berkahilah kepada kami keberkahan pada buah-buahan kami di kota Madinah. Kota Madinah kami ini. Limpahkanlah keberkahan untuk kami pada setiap sa' dan mudnya. Jadi takaran dan timbangannya. Yang kami dapatkan atau kami selalu gunakan.